Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan, dan kita semua selalu diberikan semangat dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan menceritakan kejadian yang pernah dialami oleh salah satu narasumber. Dan dia tidak mau disebutkan namanya. Kejadian ini belum lama, sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Tepatnya dia tidak memberitahu. Dan dia salah seorang karyawati yang bekerja di salah satu perusahaan, bisa dibilang besar di Jakarta. Dia sendiri sudah bekerja di perusahaan ini cukup lama, kurang lebihnya 3 tahun. Dan kisah ini terjadi tanpa terpikirkan sama sekali olehnya, karena memang menurut dia tidak pernah mengalami hal-hal ganjil seperti yang dia alami dalam cerita yang akan saya sampaikan atau saya bawakan. Seperti seorang karyawati perusahaan pada umumnya, dia disibukkan dengan pekerjaan seperti contohnya mengolah, menganalisa, dan membuat report kayak gitu mengenai produk mana saja yang menarik dan unik. Dan itu mengharuskan dia untuk bekerja terkadang sampai larut malam. Dari awal dia kerja pagi, nggak menutup kemungkinan dia menghabiskan waktunya di kantor tempat dia bekerja. Jadi pada waktu itu dia kayak tidak merasakan hal-hal yang aneh, biasa-biasa aja seperti hari-hari yang dia lalui di kantornya. Dan anehnya pada hari itu dia mengalami kejadian yang sama sekali belum pernah dia alami sebelumnya, karena menurut dia termasuk orang yang tidak sensitif untuk hal-hal berbau goib atau hal-hal yang ganjil seperti yang dia alami. Jadi kejadian ini dia alami tuh kejadiannya waktu pas menjelang detik-detik karyawan mau bergegas pulang. Dan kebetulan karena merasa masih harus ada yang dia belum selesaikan, dia berinisiatif untuk melanjutkan pekerjaannya
atau bisa kita bilang lembur. Di tempat kerjanya dia, rata-rata karyawan semua pulang jam 6 sore atau paling telatnya setengah 7. Itu dia bilang udah sepi, tinggal 3 atau 4 orang. Dan pukul 6 atau menjelang maghrib karyawan di sana atau teman-teman sekantor dia sudah sibuk membereskan perlengkapan untuk mempersiapkan diri mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan mereka pun tidak lupa saling menyapa gitu, duluan ya, gue duluan ya, kayak gitu-gitu. Dan tersisalah 2 orang, dia dengan rekannya. Hingga pukul 7 malam rekannya memutuskan untuk pulang duluan dan menegur dia, "Sorry, saya pulang duluan ya." Tanpa berpikir aneh-aneh dan tidak ada rasa apapun, dia hanya bilang, "Iya, hati-hati." Lalu dia lanjutkan pekerjaannya seorang diri di kantor tersebut. Detik demi detik dilalui dengan seorang diri dan mengerjakan pekerjaan yang belum kelar tanpa menghiraukan sekitar lingkungan kerjanya, karena dia berpikir tinggal dia seorang dan tidak ada hal-hal yang sebelumnya ganjil atau membuat dia takut. Tapi berselang temannya pergi, bisa dibilang 10 menit atau 15 menit dia sudah merasa sendiri di kantor. Itu aura gak enak sudah mulai dia rasakan. Hening, terus dia berasa kayak ada seseorang lagi di belakang dia yang sedang bekerja. Padahal dia sadar kalau dia tuh tinggal seorang diri di kantor. Sedikit dia ada rasa penasaran untuk menoleh ke belakang, karena pas dia sedang bekerja memantau monitor, keadaan tangannya tidak mengetik keyboard, tapi seolah-olah ada yang mainin gitu loh. Entah itu klik-klik mouse atau keyboard. Dengan percaya diri dan rasa penasaran, dia menoleh sebentar. Belum hampir full dia noleh kepalanya, itu seperti ada yang jalan. Bayangan hitam. Kalau diwujudin manusia itu di luar nalar dia ya. Jadi ukurannya itu besar tapi cepat gitu.
lewat aja gitu ke meja seberangnya. Tanpa pikir panjang, dia nggak lanjutin nolehnya, dia langsung berbalik lagi ke monitor. Dan dia mencoba buat tenang karena pekerjaannya belum dia selesaikan. Tidak lama dia memandang monitor sambil berpikir antara halusinasi atau benar-benar terjadi dia melihat makhluk gaib. Tiba-tiba ada suara lagi yang sama persis di belakang dia, kayak seseorang yang sedang duduk di kursi dan dia tiba-tiba nengok tanpa feeling, tanpa keinginan dia tiba-tiba nengok ke belakang dan itu tidak ada apa-apa. Dia merasa aneh, aura sudah dia rasakan gak enak. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya meskipun belum kelar, sambil pikirannya gak karuan karena dia baru mengalami hal seperti ini. Dia save dulu pekerjaannya, dia matikan monitornya, dia prepare untuk pulang, dan tanpa basa-basi dia langsung meranjak pulang dan mengunci pintu kantor. Dan dari pintu luar kantor sampai ke lift itu sekitar kurang lebih 50 meter, tapi dia berasa seperti berpuluh-puluh meter, seperti lama banget dia jalan, kayaknya masih di lorong itu aja gitu. Dia nundukin kepala, dia jalan cepat, akhirnya sampai di lift. Dia tekan tombol lift lumayan lama, dan seolah-olah dia kayak ada yang ngikutin di sampingnya. Di samping sekitaran lift itu seolah-olah dia nggak sendiri gitu. Dan dia udah tergesa-gesa, kok lama liftnya gitu. Akhirnya kurang lebih 1 menit itu lift terbuka dan dia masuk. Dia udah mulai agak tenang. Sampai di lobi, keadaan lampu lobi pun sudah dimatikan, tapi untungnya masih ada security. Dia pulang menuju ke parkiran motornya, dan dia banyak-banyak berdoa di situ dulu sebelum bergegas membawa motor untuk pulang ke rumahnya. Ya wallahu alam ya, kita tidak tahu itu apa benar hanya karena pola pikir dia capek, halusinasi, atau emang benar-benar dia dikasih godaan-godaan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian cerita kali ini dari narasumber kita, dan banyak-banyak terima kasih buat narasumber yang tidak mau disebutkan namanya untuk memberikan ceritanya kepada kami dan untuk disampaikan pengalamannya ke pendengar setia.
Dan para pendengar setia, cukup sampai di sini ya. Apabila ada pembawaan saya yang masih kurang dan dari tutur kata saya yang sekiranya masih kurang sopan, saya mohon maaf. Ingat, kita tetap harus berpikir positif karena hal gaib itu pasti ada. Wassalamualaikum warahmatullahi